Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam framework mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Beberapa jam ke depan kita akan bersama untuk mengikuti diskusi seputar perkenalan tentang sistem informasi akuntansi. Baiklah, apabila pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas salah satunya untuk mengenal informasi akuntansi atau lebih tepatnya sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi, kita perlu tahu siapa saja sih pengguna yang terlibat dan memanfaatkan informasi akuntansi yang kita buat. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa ada beberapa pihak atau pengguna yang kemarin kita soroti. Di antaranya adalah stockholder atau pemegang saham, kemudian investors, creditors, ini dari dunia perbankan, kemudian government, customers, and vendors. Oke. Setelah kita mengetahui siapa saja penggunanya, nah kita akan klasifikasi lagi dari beberapa pengguna yang tadi telah saya sampaikan, kira-kira dia masuk di mana atau masuk kemana, gitu ya. Pelaporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi tersebut ini bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun internal, atau sebaliknya ya, internal maupun eksternal. Kalau kita bicara internal, biasanya informasi akuntansi ini akan dimanfaatkan oleh para manajer. Misalkan pada hasil sistem informasi akuntansi berupa pelaporan, gitu ya, misalkan laporan hasil penjualan selama 2-3 bulan, misalkan seperti itu. Maka informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa manajer, di antaranya manajer pemasaran. Kemudian manajer sumber daya, HRD. Kemudian bisa juga untuk manajer keuangan dan lain sebagainya. Diharapkan dengan beberapa informasi yang diperoleh tadi dari sebuah laporan tadi, laporan sistem informasi akuntansi bisa digunakan untuk menentukan strategi. Strategi untuk apa? Untuk bisa berkompetisi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, laporan atau informasi akuntansi ini bisa dimanfaatkan oleh manajer pemasaran untuk mengetahui kira-kira dari hasil penjualan beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, diketahui bahwa sebagian besar produk yang kita jual yang berhasil atau laris di pasaran ini banyak dibeli oleh pihak yang mana, atau pihak di daerah mana, atau pihak di level apa, itu ya. Sehingga dari informasi tersebut si manajer pemasaran bisa menentukan ke depan kalau memang di 1 tahun terakhir ya, tahun kemarin itu lebih laku di daerah tertentu, misalkan di daerah Malang lebih laku sebuah produk yang dihasilkan ini, maka bisa jadi untuk menentukan strategi pemasaran untuk bisa berkompetisi, ditentukanlah area pemasaran di daerah Malang. Itu ya.
Hal ini mengapa dilakukan? Harapannya untuk bisa memaksimalkan produksi. Semakin banyak produk yang terjual karena sesuai target, maka harapannya akan semakin maksimal produk yang terjual dan otomatis akan semakin maksimal pula produksi yang dihasilkan. Nah, kita bisa memilah informasi akuntansi yang tadi saya sampaikan, bahwa informasi akuntansi ini bisa internal untuk pihak internal maupun eksternal. Informasi akuntansi keuangan, misalkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Sedangkan informasi akuntansi atau laporan manajemen atau informasi manajemen ini berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berarti dia dimanfaatkan atau dia dikhususkan kepada internal perusahaan. Untuk apa informasi akuntansi keuangan itu ditujukan ke pihak eksternal? Iya, benar. Karena pihak eksternal pun berhak gitu ya mengetahui kondisi yang terjadi, bahasanya kondisi arus kas ya sebuah perusahaan. Untuk apa? Misalkan seorang investor. Seorang investor akan dengan senang hati dan menginvestasikan sejumlah hartanya ke perusahaan karena dia yakin dengan kondisi perusahaan yang eksis. Melihat dari apa? Melihat dari arus kas, keluar masuknya keuangan. Gitu ya. Dari situ sehingga kemarin ada yang menjawab bahwa akan muncul trust atau kepercayaan. Kemudian bisa juga pihak luar atau pihak eksternal yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintah jadi mengizinkan beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena pemerintah mengetahui kondisi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kemudian pemerintah juga akan melibatkan perusahaan yang berkaitan tersebut dengan proyek-proyek atau biasanya ada lelang gitu ya dari pemerintah yang merangkul beberapa pengusaha atau perusahaan untuk melancarkan program-programnya. Berikutnya, informasi akuntansi untuk manajemen. Ini sudah pasti ya, karena sesuai dengan fungsi manajemen bahwa menggunakan akuntansi ini dapat mendukung pengambilan keputusan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang manajer pemasaran, dia membutuhkan informasi manajemen ini harapannya untuk mengetahui ke depan strategi pemasaran yang akan diambil itu seperti apa. Ya. Oke. Kita bisa lihat beberapa hal yang dikaitkan atau berkaitan dengan adanya sistem informasi akuntansi. Di sini kita bisa lihat ada budaya perusahaan, kemudian terdapat strategi perusahaan dan teknologi informasi. Kita coba budaya perusahaan atau budaya organisasi ya. Budaya organisasi dapat mempengaruhi suksesnya penerapan sistem informasi akuntansi. Ini berarti jika penerapan sistem informasi akuntansi tidak didukung oleh budaya organisasi yang baik, maka ya tidak akan berhasil gitu ya. Hal ini karena budaya organisasi merupakan bentuk atau pola perilaku atau kebiasaan ya biasanya, atau cara bertindak para pengguna sistem berdasarkan nilai-nilai bersama. Misalnya punya keyakinan tertentu, ada asumsi-asumsi tertentu gitu ya.
pada saat pengguna ini menggunakan sistem informasi akuntansi. Kadang ada pengguna informasi akuntansi itu sudah dibuatkan sistem terotomatisasi, tapi mereka masih menggunakan konsep pelaporan secara manual, gitu ya. Nah, ini yang sulit untuk dihindarkan, gitu. Bahkan mereka biasanya mengapa sih menggunakan sistem informasi akuntansi secara otomatisasi, kan SIA itu harapannya untuk bisa menekan kecurangan-kecurangan, gitu ya, biasanya. Nah, tapi kadang pengguna ini mereka lupa karena ada budaya perusahaan yang sudah turun-menurun, gitu ya, sehingga meskipun sudah ada sistem terotomatisasi juga mereka kurang pas karena tidak bisa memberikan laporan-laporan tambahan, gitu ya. Jadi tidak ada pembelian, mereka katakan ada pembelian, ya, sehingga terdapat beberapa dana yang harus dikeluarkan. Budaya perusahaan atau organisasi ini mungkin kita bisa kaitkan dengan fenomena yang ada di Indonesia, meskipun tidak secara keseluruhan, ya. Kita bisa sorot, gitu ya, bahwa diketahui fenomena di Indonesia ini mengenai budaya organisasi dilihat dari buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah. Selama ini PNS atau ASN identik dengan stigma buruk, berkaitan dengan birokrasi, ya, yang mereka nggak disiplin, kurang disiplin, kemudian tingkat malasnya tinggi, gitu. Ini dari yang dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan birokrasi, berkaitan dengan PNS, kemudian kental dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seperti saya contohkan tadi, gitu ya. Pada saat mengerjakan pelaporan secara manual, dia bisa jadi bisa memasukkan informasi yang tidak sebenarnya terjadi. Saya katakan sebetulnya nggak ada pembelian, tapi mereka memasukkan atau mencatatnya dalam sistem pelaporan keuangan mereka. Padahal dengan adanya sistem informasi akuntansi yang terotomatisasi ini, nah hal ini sulit untuk dilakukan, gitu. Sehingga apabila si penggunanya tadi belum siap, saya bilang belum siap, gitu ya, sistemnya terotomatisasi, maka bisa jadi ya SIA-nya bisa jadi ditinggalkan, gitu ya, nggak akan berhasil atau bisa dibilang gagal, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud SIA atau sistem informasi akuntansi juga mempengaruhi budaya kerja perusahaan. Nah, kalau tadi budaya perusahaan mempengaruhi SIA juga mempengaruhi budaya, ya. Mempengaruhi budaya perusahaan seperti apa, gitu ya. Yang bisa jadi selama ini budaya perusahaan pada saat melayani, gitu ya, apalagi di bagian pelayanan umum, ya, melayani publik, ini lama, misalkan ada transaksi, ini lama untuk menghasilkan sebuah laporan, ya. Tapi dengan disupport oleh sistem informasi akuntansi, maka proses pelaporan, proses menghasilkan informasi untuk pembuatan strategi perusahaan ini bisa cepat atau bahkan sangat cepat. Nah, ini akan mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang tadinya stagnan, gitu ya, kemudian kerja malas-malasan, kayaknya kalau pekerjaan itu jangan dihabiskan sehari ini, bisa jadi besok lagi, karena mereka kayak merasa pekerjaan ini ya terlalu lama juga akan berefek pada proses biaya dan seterusnya, ya. Itu jadi selain budaya perusahaan mempengaruhi SIA pun mempengaruhi budaya perusahaan. Oke. Selanjutnya
ternyata strategi pun bisa mempengaruhi sistem informasi akuntansi, gitu ya. Seperti yang saya katakan, ini bisa dikatakan budaya perusahaan, bisa juga sebuah strategi, gitu ya. Perusahaan mempunyai sebuah strategi, gitu ya, bahwa kita harus bisa melayani konsumen dengan baik. Jangan sampai konsumen merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Bisa jadi pelayanan prima atau pelayanan ideal, gitu ya. Nah, pelayanan prima mungkin ya. Nah, dengan strategi pelayanan prima yang dimiliki oleh perusahaan tadi, maka bisa didukung oleh adanya sistem informasi akuntansi. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa dengan adanya sistem terotomatisasi, bisa jadi proses transaksi sampai dengan menghasilkan sebuah laporan ini bisa diefisiensikan atau dipercepat. Nah, berikutnya, kenapa teknologi informasi ternyata juga mensupport, gitu ya, mensupport SIA, gitu ya. Misalkan penerapan internet di perusahaan, gitu ya, karena memang proses atau sistem informasi akuntansi, kalau Anda masih ingat, terdiri dari 3 hal. Yang pertama identifikasi, kemudian pencatatan, dan komunikasikan. Ya, tidak berhenti pada dicatat dan diidentifikasi, tapi dikomunikasikan. Bagaimana SIA itu bisa dikomunikasikan dengan lebih baik ya, efektif, tepat, gitu ya, tepat waktu, efisien, tepat waktu, kemudian hasilnya juga tepat, gitu ya, tidak ada kesalahan penghitungan. Maka ini juga harus disupport dengan yang namanya teknologi informasi, entah dikomunikasikan melalui internet, gitu ya, atau intranet perusahaan, gitu ya. Atau selanjutnya ada beberapa tools gitu ya, yang juga harus disupport. Perangkatnya harus juga disiapkan. Untuk itu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa mensukseskan sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pemodelan SIA dengan pendekatan batch processing. Hal ini didasarkan pada aliran informasi antara komponen-komponen terkait. Mungkin teman-teman masih ingat konsep batch processing? Oke ya, seperti terlihat pada gambar, di sana terlihat bahwa data itu disimpan terlebih dahulu ya, terminal, kemudian pada waktunya dia akan diinputkan, dia akan ditampung, gitu ya, akan diproses dan ditampung, gitu ya. Kemudian ditampilkan dalam sebuah informasi akuntansi. Nah, kalau kita kaitkan, gitu ya, sebuah sistem informasi akuntansi itu sebetulnya perlu atau tidak? Nah, selalu kita harus kembali lagi pada nilai informasi. Mungkin teman-teman masih ingat, harga yang dibayarkan, ya, jangan sampai lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Gitu ya. Gimana caranya si konsumen ini mendapatkan sebuah pelayanan? Mereka tidak masalah, gitu ya, harga yang dibayarkan itu tinggi, tetapi kalau bisa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan sistem informasi akuntansi tersebut tidak lebih besar dari harga yang harus dibayarkan. Berarti harga itu dibayarkan oleh konsumen, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia produk.
Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan berbicara tentang rantai nilai perusahaan. Value chain organization atau enterprise, ya. Apa yang dimaksud dengan rantai nilai? Menambah value atau menambah nilai. Apa yang ditambah nilainya? Yang ditambah nilainya bisa jadi produk, bisa jadi pelayanan, gitu ya. Bahkan si konsumen akan bersedia membayar dengan harga yang fantastis atau tinggi apabila produk yang kita sajikan, pelayanan yang kita berikan, ini dapat memberikan mereka kenyamanan, kepuasan. Seperti apa menambah rantai nilai perusahaan? Oke, perusahaan menciptakan nilai tambah untuk konsumen dengan melakukan aktivitas utama dan pendukung. Jadi untuk bisa menuju penambahan nilai bagi konsumen, maka kita perlu meneropong atau melihat dari dua sisi, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut merupakan harga yang akan dibayar konsumen. Ya, jadi konsumen berani bayar berapapun selama produk, layanan, dan semua yang diberikan perusahaan ini memberikan mereka kenyamanan dan kepuasan. Jika harga yang dibayar lebih tinggi daripada total biaya yang dikeluarkan seluruh aktivitas baik itu utama maupun pendukung, maka hal ini akan bisa menghasilkan keuntungan. Itu ya, jadi konsumen puas, dia berani bayar berapapun, gitu ya. Meskipun kita sebetulnya tidak harus mengeluarkan biaya yang fantastis juga untuk menghasilkan produk, untuk memberikan layanan dan seterusnya. Untuk meningkatkan atau menambah value pada perusahaan, gitu ya, perlu dukungan beberapa aktivitas. Tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Aktivitas tersebut yang dimaksud adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama di sini terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama inbound logistik, operations, outbound logistics, kemudian marketing and sales, kemudian service. Inbound logistik atau logistik yang masuk. Kalau masuk berarti dari mana ke perusahaan kita atau dari luar ke organisasi kita. Ya. Inbound logistik mencakup perpindahan bahan mentah, bisa juga barang jadi, dan pasokan dari produsen atau saluran distribusi lain ke pusat pemenuhan, gudang atau toko retail tergantung pada model bisnisnya. Oke ya. Jadi kalau inbound itu itu berarti masuk, kalau masuk berarti kita mendapatkan bahan mentah, material, bisa jadi barang jadi juga gitu ya. Dari pihak luar yaitu pemasok gitu ya atau produsen kepada organisasi atau perusahaan kita. Selanjutnya operations. Kegiatan operation adalah kegiatan transformasi yang mengubah input tadi ya, bahan baku, bisa juga bahan jadi gitu ya dari produsen menjadi memproses input tadi menjadi output yang akan dilanjutkan atau dijual ke pelanggan. Itu adalah operations. Berikutnya outbound logistik. Outbound logistik ini adalah pergerakan produk akhir ke konsumen atau pengguna akhir. Seringkali berasal dari pusat distribusi atau pemenuhan dan kemudian dikirim ke tujuan akhirnya yaitu pelanggan ya, atau konsumen. Jadi kalau tadi masuk dari produsen ke perusahaan kita atau organisasi kita, kalau out berarti dari perusahaan kita arahkan atau kita kirim ke konsumen. Berikutnya adalah marketing and sales.
proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Bisa jadi produk kita memang bagus, kualitas bagus gitu ya, tetapi belum tentu orang akan membeli produk kita. Kenapa? Karena mereka belum tahu sebetulnya kita punya produk seperti apa, atau kebalikan produk kita seperti apa gitu ya. Jadi istilahnya membujuk ya. Kalau bisa juga kita menggunakan istilah memperkenalkan produk kita kepada calon konsumen atau target konsumen yang kita tuju. Berikutnya adalah service atau maintenance. Oke, produk kita telah dibeli atau telah terjual ya. Tetapi tidak berhenti di situ perjuangannya untuk meningkatkan value, tapi di sini ada efek service gitu ya. Bisa jadi misal kalau teman-teman pernah tahu para produsen susu formula anak gitu ya, itu biasanya mereka intens. Mereka tidak cukup berhenti pada saat barang sudah terjual gitu ya, tapi mereka akan selalu menghubungi konsumen-konsumen yang sudah membeli produk mereka. Dengan cara apa? Tanya perkembangan anak, tanya bagaimana sekarang masih tetap menggunakan susu formula dari kami, tetap menggunakan produk kami. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini yang membuat ini yang membuat produk kita tidak hanya berhenti satu periode saja dibeli, tetapi bisa jadi berulang dan menjadi mereka akan menjadi, selain menjadi konsumen, mereka juga rela menjadi pelanggan. Seperti itu, pelanggan tetap bahkan. Berikutnya untuk meningkatkan value chain, selain aktivitas utama juga aktivitas pendukung. Ya, di sini yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama infrastruktur. Infrastruktur di sini bisa dicontohkan ada aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, bahkan sistem informasi akuntansi tersebut juga infrastruktur. Jadi untuk bisa menjalankan atau untuk bisa menghasilkan value chain atau nilai produk yang lebih baik gitu ya, sehingga si konsumen loyal terhadap produk kita, maka kita juga harus memperhatikan infrastruktur yang kita miliki ya. Jadi infrastruktur bisa dikatakan kalau secara definisi kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Itu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa beroperasi? Nah, perlu beberapa hal ini. Perlu ada SIA supaya bisa lancar menjalankan roda organisasi atau perusahaan, gitu ya. Kemudian sumber daya manusia. Seberapa baik sebuah perusahaan itu dia harus bisa merekrut, melatih, memotivasi, bahkan memberikan reward atau penghargaan dan mempertahankan para pekerjanya, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan yang baik dia akan selalu menjaga, memelihara, istilahnya memelihara para pekerjanya atau SDM-nya. Ya. Karena jangan sampai perusahaan itu hanya fokus untuk melatih lagi, gitu. Tidak cocok gitu ya, ada sumber daya manusia nggak sesuai, akhirnya dia keluar, banyak yang keluar, kemudian memasukkan lagi yang baru, ada lagi pelatihan, ada lagi pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini akan menyita waktu gitu ya. Gimana kita akan belajar untuk meningkatkan produksi, meningkatkan value chain perusahaan, sedangkan kita hanya difokuskan atau disibukkan dengan sumber daya manusia. Berikutnya teknologi, pengembangan teknologi. Jadi kegiatan ini berhubungan dengan
pengelolaan, dan pengolahan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Selanjutnya, pembelian itu aktivitas perolehan bahan mentah atau supply. Jadi pada saat kita akan membeli bahan-bahan material gitu ya, maka ini juga harus dipertimbangkan ya. Bisa jadi kita akan menghasilkan sebuah produk yang bagus, berkualitas, selama kita juga mendapatkan produk-produk material bahan baku yang juga berkualitas. Nah, nilai kualitas ini pun jadi nilai lebih, daya tarik atau nilai lebih dari produk yang kita miliki. Nah, berikutnya, jika ada pertanyaan, kemudian bagaimana Sia berperan di perusahaan? Ini ya. Menambah nilai bagi organisasi dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar aktivitas utama terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, dengan cara apa? Pertama, perbaiki efisiensi. Bisa dengan beberapa pendekatan produksi ya, bisa dengan just in time. Begitu dibutuhkan, begitu ada yang memesan, kita akan produksi. Atau memperbaiki pengambilan keputusan ya, dengan Sia harapannya dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan.